kasih. Kamu anak siapa? Aku anak bapakku. Kecil hidung dong. Kamu kayak mana? Kamu nanya. Kamu tanya. Biar aku ceritahu ya. Bercampur dukung sama turun jalan. Oh, jalan. Guys, ngomong Indonesia ya? Oh, lepas tu jalan. Iya. Oh, lepas tu jalan. Iya, bercampur. Bercampur. Kenapa? Kenapa bercampur? Iya lah, campur dukung, campur jalan. Pasal apa? Angkat Campur dukung campur jalan. Iya. Sebab kamu dah besar. Iya. Kan? Tuh, sono pergi melewati mall. Iya. Soraya pun sakit tangan nih. Iya, Soraya. Aku di tangga yang bisa jalan itu aku takut. Eskalator. Bukan Soraya dukung, Uncle Fuad. Eskalator. Suraya buat apa je? Ternyata guys, ramai sekarang anak-anak yang di Malaysia sekarang ini yang sudah berbicara bahasa Indonesia. Ini bukan dibuat-buat guys, tetapi kerana secara tidak langsung mereka sering menonton YouTube, TikTok, banyak konten-konten daripada Indonesia. Jadi terikut-ikut anak-anak kecil. Kita tahu anak-anak kecil ini kan mudah untuk belajar satu-satu bahasa ya. Maksudnya kalau dia sering mendengar bahasa Inggeris, dia akan senang untuk bercakap bahasa Inggeris. Kalau dia sering mendengar bahasa Tiongkok, dia akan bahasa Tiongkok. Kalau dia sering mendengar bahasa Indonesia, maka mereka akan berbicara bahasa Indonesia seharian mereka. Jadi inilah yang terjadi kepada anak-anak yang di Malaysia. Mereka sering menonton di YouTube, di TikTok tentang konten-konten Indonesia. Jadi mereka terikut-ikut, terbawa-bawa bahasa Indonesia. Dan anak yang ini yang kita reaction ini, dia kerana bibinya iaitu yang bekerja di rumah mereka itu di Malaysia adalah asal daripada Indonesia guys. Jadi dia pun sudah terikut-ikut bahasa bibinya. Inilah kita lihat ya, anak-anak di Malaysia sudah banyak yang ngomong bahasa Indonesia. Kita lihat next video. Kau sekolah di mana? Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Sekarang Samula tanya dia tahukah tidak perbedaan bahasa Indonesia dan Malaysia? Kalau di Malaysia bilang askar, di Indonesia bilang Tentara. kalau bilang security. Siapam. Oke. Polis, di sana bilang Polisi. oke. Kalau di sini Malaysia bilang digari, di Indonesia bilang Borgol. oke. Malaysia bilang rela, di Indonesia bilang Hansip. Okey guys, katanya dia sekolah Indonesia yang ada di Kota Kinabalu. Kita tahu sekolah Indonesia itu ada di Kota Kinabalu, di Sabah guys ya. Dan ada juga sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Saya pernah buat vlog iaitu sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Kalau teman-teman ada nonton vlog saya yang dulu-dulu sudah lama lah, saya fikir sudah 2 tahun yang lalu begitulah. Ada vlog saya pergi ke sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Di Kota Kinabalu pun ada sekolah Indonesia. Pak. Adik minum air apa? Apa rasa dia? Anak orang Malaysia ni guys. Cuk berhenti. Okey, ni dah natilah banana. Adik, air tu rasa apa? Itu minyak. Kenyang? Minyak. Sedap tak? Minyak. Enak? Enak. Adik. Sedap tak? Minyak hangat. Enak banget. Ya Allah. Enak tu Bahasa Indonesia guys. Enak banget. Adik, rasa apa? Sedap tak? Sedap tak, Dik? Sedap tak? Sedap. Barulah dia last kali baru dia ngomong bahasa Malaysia ya. Tadi pertengahannya bila ibunya tanya, sedap ke dek? Sedap ke dek? Dia bilang enak banget. Bahasa Indonesia guys. Itulah anak-anak kecil di Malaysia. Kecil-kecil, mereka sudah bahasa Indonesia ya. Sekarang kita lagi ada di University Malaya sama siapa? Sama Haikal. Jurusan apa? Science with Education, tapi Science major with dia Education. biologi. Biologi. Oke, udah berapa tahun kuliah di sini? Baru setahun. Kok logatnya kayak bukan orang Malaysia? Bukan orang Malaysia. Sebab saya dari Sabah, so basically ada semenanjung Malaysia dengan Sabah, Sarawak, Borneo. Berarti sebenarnya kamu bisa logat Indonesia dong? Iya, sebab di sini logat Sabah itu selalu dikelirukan dengan logat Indonesia. Oke. Faktor apa yang bikin kamu dikira orang Indonesia? Faktor yang pertama ya bahasa. Bahasa, logat percakapan. Ya, itu bukan kayak orang Malaysia sih, dia bilang ya nggak tahu. Lo kok tanya saya? Ini orang Sabah katanya ya, orang Sabah. Jadi dia ngomong itu kayak logatnya Indonesia. Tetapi orang Sabah dia tidak sebut enggak guys ya. Dia tidak. Cuma dia punya lengkok.
bahasanya itu hampir-hampir mirip Indonesia. Tetapi bahasanya agak baku lah. Dia pakai bahasa Melayu baku. Jadi memang mudah kita dengar jelas bahasanya. Mana yang cikgu jumpa? Merencanakan. Berencana. Rumah sakit. Teman. Memang dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berkelah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok bahasa Indonesia tu. Jangan terbawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Okey guys, ini guru sekolah di Malaysia. Guru SD lah kalau orang Indonesia bilang ya, guru SD yang ada di Malaysia. Jadi ketika ujian pelajaran bahasa Malaysia, anak-anak muridnya iaitu menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat karangan di sekolah mereka. Jadi memanglah seorang guru kita lihat memang akan menegur lah. Memang kita tahu bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu hampir mirip-mirip. Tetapi teman-teman itu kan bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia kan kawan-kawan. Begitu. Tidak salah juga dia menegur sebenarnya. Tetapi apapun kita lihat di sini, anak-anak sekarang guys. Anak-anak sekarang terlalu banyak menonton ataupun melihat konten-konten di gadget ya. Jadi mereka terikut-ikut, terbawa-bawa dengan kehidupan seharian. Mereka tidak boleh membezakan ketika harian biasa mereka, kehidupan biasa mereka dengan di sekolah. Sampai terbawa-bawa sekali di dalam ujian karangan sekolah mereka. Jadi tidak apalah. Tapi bagi saya guys, apapun bahasa yang kita gunakan, tidak kiralah bahasa Perancis, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tetapi kalau dituturkan dengan baik, dikatakan dengan baik, apapun bahasa kita gunakan tetap didengar dengan baik. Tetapi kalau kita guna bahasa Inggeris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu sekalipun, kalau kita berkata perkataan yang tidak baik, terus menjadi buruk perkataan itu ya. Itu pandangan saya. Apapun perkataan kita gunakan harus diomongkan, harus dikatakan dengan perkataan-perkataan dan sebutan yang baik. Jadi perkataan itu menjadi baik. Okey, seperti video yang kita reactionkan tadi, kita lihat semakin ramai iaitu anak-anak kecil di Malaysia yang terpengaruh dengan media sosial dan sampai gaya cakap harian pun ikut berubah guys. Banyak yang setiap hari nonton konten daripada TikTok kita lihat yang seperti saya katakan tadi, daripada YouTube sampaikan Reels, dan kebanyakan konten tu datang daripada Indonesia. Jadi tidak heran ada anak-anak umur 5 ataupun 6 tahun dah pandai ataupun tiru gaya cakap Indonesia guys. Siap dengan longat sekali. Kadang-kadang bila dengar rasa macam tengah dengar anak orang Jakarta bercakap, anak Jaksel bercakap. Padahal budak itu ataupun anak itu lahir di Melaka ataupun di Selangor ataupun di Malaysia. Bukan itu saja, apa yang kita lihat juga, ramai juga anak-anak kecil di Malaysia yang boleh fasih bahasa Indonesia. Sebab daripada kecil lagi mereka sudah diasuh oleh bibi ataupun pembantu rumah asal daripada Indonesia. Jadi hari-hari mendengar percakapan bibinya itu. Jadi hari-hari bercakap bersama dengan bibi. Lama kelamaan lidah anak-anak yang di Malaysia itu fasih berbahasa Indonesia. Dan kadang mak ayah sendiri pun terkejut bila anak jawab dalam bahasa Indonesia masa tengah marah ataupun tengah main. Bayangkan, tengah bergaduh guys, adik-beradik keluar ayat, kamu tuh gimana sih? Sampai begitu ayat-ayat daripada anak-anak di Indonesia memang pecah perut guys. Memang sangat lucu bila kita dengar. Jadi fenomena ini sebenarnya menarik, tapi dalam masa yang sama juga tunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dan budaya luar dalam kehidupan harian. Jadi bahasa pun boleh berubah ikut apa yang selalu ditonton, dengan siapa anak-anak itu habiskan masa. Jadi ini realitinya yang makin jelas di Malaysia sekarang. Budaya jiran, kita lihat budaya Indonesia makin meresap sampai ke rumah dan cara bercakap sekali ikut berubah guys. Ini yang kita lihat anak-anak di Malaysia ya, terikut-ikut dengan apa yang mereka tonton di media sosial. Kalau di Indonesia kita tahu anak-anak di Indonesia juga terikut-ikut dengan cerita yang mereka tonton seperti Upin Ipin, anak-anak di Indonesia ya. Tetapi kita lihat itulah anak-anak kecil, mereka mudah untuk belajar lain bahasa. Lain kalau kita seperti kita orang yang dewasa ini mungkin sudah susahlah untuk kita mempelajari bahasa kerana kita ini banyak benda yang kita pikirkan. Lidah kita pun sudah keras. Tidak seperti anak-anak kecil ya, lidah mereka masih lembut, pemikiran mereka masih fresh. Jadi mudah untuk menangkap
lain-lain bahasa untuk dipelajari ya. Itulah kita lihat anak-anak sekarang ini. Jadi guys, apapun bahasa yang kita gunakan dengan bahasa ataupun percakapan yang baik. Jadi apapun bahasa kita gunakan, walaupun bahasa Tamil, bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun, kalau dituturkan dengan baik, bahasa yang baik, maksud yang baik, perkataan apapun kita omongkan, cakapkan, semuanya menjadi baik ya. Oke guys, bagaimana pandangan teman-teman dengan video yang kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.